Kawan, aku tahu kamu dipaksa keluarga nikah. Sudah kuaturkan wanita untuk urus kakekmu. Ingat untuk daftar ya. Asal jangan wanita yang aneh-aneh. Enggak, dia sangat sopan. Aku jamin kamu suka. Huh? Nita, aku sudah temukan pria untukmu. Dia setuju buat pura-pura jadi suami istri. Tentu saja, dia perlu uang. Demi uang mau lakukan apapun. Jangan kasih tahu identitasmu sebagai nona besar keluarga Saradan. Jadi dia nggak lepaskan kamu setelah manfaatkan kamu. Iya, aku tahu. Aku sudah sampai. Matikan dulu ya. ...806 atau 809 ya? Instingku bilang 806. Aku yakin kamu suka. Aku nggak butuh. Kenapa pintunya nggak dibuka juga? Tampan sekali. Pesan antar. Cuma paruh waktu? Jadi kamu... Betul. Ayo masuk dan bicara. Isi. Tutup pintunya. Bisa selesai dalam 10 menit kan? 10 menit? Terlalu lama. Kalau gitu 5 menit. Tampan dan tubuhnya bagus. Setelah tukar informasi, pergi ambil sertifikat. Sudah berapa lama lakukan ini? Tentu saja ini yang pertama. Kamu sepertinya sudah sering lakukan ini. Ini juga pertama kalinya untukku. Kenapa kamu lakukan ini? Dipaksa kehidupan. Kamu? Sudah kuaturkan wanita untuk urus kakekmu. Ingat untuk daftar ya. Dipaksa orang. Kalau gitu ayo mulai. Buru-buru sekali. Buru-buru sekali. Kamu mau apa? Kenapa teriak? Nggak lihat aku pakai celana? Pakai bajumu dulu baru bicara. Bukannya kamu bilang mau? Belum bicarakan harga ya? Sebutkan hargamu. Apa maksudnya? Apa mau naikin harga? 200 juta. Harga tetap? Demi 200 juta. Kamu jual pengalaman pertamamu. Ternyata dia mau negosiasi. 200 juta itu sudah banyak. Aku besar di keluarga miskin. Orang tua sudah meninggal. Aku harus nabung setengah hidup untuk 200 juta. Kasihan sekali. Kamu harus lakukan itu. Tentu saja. Kalau enggak, aku harus apa? Aku cuma bercanda saja kok. Lagian juga ini kan ilegal. Enggak. Selama buku nikahnya asli, enggak ilegal. Buku nikah? Betul. Pernikahan pasti butuh buku nikah. Jadi maksudmu ini kita harus menikah? Memang apa lagi? Alexa emang gak jelasin. Aku dipaksa nikah sama kerabatku. Aku gak mau nikah. Makanya lakukan hal ini. Kamu dipaksa nikah dengan siapa? Pria jelek dengan sikap buruk. Kamu gak akan tahu. Kerabatnya pasti lakukan demi uang. Jual dia ke pria tua kaya. Jahat banget. Seluruh tabunganku cuma 200 juta. Setuju nggak? Wanita ini cukup menarik. Tidak buruk buat sertifikat untuk urus masalah di rumah. Kalau nggak mau, aku cari orang lain. Tunggu. Ayo nikah. Kudengar tuan muda ini cukup kaya menyaingi negara. Aku harus tampil dengan baik, capai puncak dalam satu langkah. Capai puncak dalam satu langkah. Kamu... Iya, aku. Kenapa baru datang? Bukannya 806? Kamu salah ingat. Cepat masuk. Oh, oke. Selesai. Ayo nikah.
aku benar-benar nikahkan diriku. Itu, aku pergi dulu. Telepon saja kalau butuh sesuatu. Tunggu. Aku antar kamu ya. Kamu punya mobil? Aku antar pakai taksi. Gak perlu. Naik taksi cukup mahal. Aku naik bis aja. Pasien. Oh, dia ini... Dia Pak Sean. Kadang aku jadi supir pengganti untuknya. Will sangat serius kerja. Aku jadi tenang. Oh, gitu ya? Kalau gitu kerja yang benar. Jadi supir lebih bagus daripada jadi model. Model? Bismu sudah datang. Cepat pergi. Oh, oke. Aku pergi dulu ya. Semangat kerjanya, oke? Pak Willy. Pak Willy. Hah? Sejak kapan Anda jadi model? Diamlah. Oh iya Pak, wanita barusan itu istri baruku. Oh, apa? Nona, tolong masuk mobil. Tuan menunggu Anda. Tuan, Nona sudah kembali. Aku suruh kamu ketemu Tuan Muda Hamdan. Kamu malah pergi kemana? Kakek, aku pergi nikah. Apa? Kakek, karena aku sudah nikah, nggak perlu nikahi keluarga Hamdan lagi kan? Kamu tidak mau menikah, ya tidak bisa juga sembarangan menikahi orang. Cepat pergi sana. Aku nggak mau. Sembarangan atau enggak, yang penting dia lebih baik daripada Tuan Muda Hamdan itu. Kamu ngomong apa? Kamu tahu Hamdan itu? Aku tahu, yang lain sudah bilang Tuan Muda Hamdan itu gendut dan jelek dan dia suka pria. Siapa yang bilang? Aduh Nona, Tuan khawatir Anda ditipu orang. Pria di luar sana bisa saja datang karena harta. Tenang saja, aku sembunyikan identitasku. Terus dia mau apa? Mau kecantikanku dong, dan 200 juta. Otak dangkal. Kenapa memangnya? Dia sangat tampan. Putra Tuan Hamdan juga berbakat. Jangan bohongi aku lagi. Dia pasti nggak setampan suamiku. Kakek nggak bisa kejam dengan pisahkan sepasang kekasih. Buku nikah. Kakek mau robek sertifikat nikahku ya? Aku cuma mau lihat seperti apa pasanganmu itu. Willy Hamdan. Willy Hamdan. Gimana? Nama suamiku terdengar bagus kan? Hamdan. Ayah kakek, nama keluarganya juga Hamdan. Tapi dia nggak punya kekayaan. Mungkin Hamdan yang beda, tapi aku nggak masalah dia miskin. Tapi dia itu... Cukup kakek. Aku mau dia. Gimana juga kakek paksa aku nggak mau cerai. Aku setuju sama pernikahanmu. Kakek baik sekali. Manis sekali mulutmu. Tapi kamu harus tetap magang di grup Hamdan. Apanya? Sebagai perusahaan terkemuka di ibu kota, magang itu demi kebaikanmu. Aku tahu, tapi aku punya satu syarat lagi. Katakan. Aku mau sembunyikan identitasku, masuk dengan usahaku sendiri. Aku setuju. Nah, kalau nggak ada lagi, aku naik dulu. Tunggu. Kakek ada perintah apa lagi? Karena kamu sudah menikah, kenapa masih tinggal di rumah? Pindah sana, tinggal sama suamimu. Hah? Bagaimana rumah itu? Pak Willy, berapa banyak yang tinggal? 2 orang. Pak Willy,
Anda tidak benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama sama wanita itu kan? Tutup mulut kamu. Diamlah. Nggak izinin aku tinggal di rumah? Aku beli rumah sendiri saja? Kenapa nggak ada yang datang sambut aku? Apa sedang ada tamu besar? Aku mau beli rumah. Kalian? Kamu mau beli rumah? Ah, kamu salah dengar. Aku mau sewa rumah. Sewa rumah? Gimana bisa aku beli rumah? Kamu mau beli rumah? Aku... Itu... Dengarkan dulu penjelasanku. Kamu nggak perlu jelaskan. Aku sudah tahu. Kamu tahu apa? Kamu temani Pasean lihat rumah kan? Pasean benar-benar kaya. Yang dia lihat semuanya villa dengan halaman yang luas. Iya. Aku iri sama orang kaya. Aku juga mau tinggal di villa besar. Jangan iri. Aku kasih kamu tinggal malam ini. Tidak usah pikirkan. Aku kasih kamu tinggal malam ini. Aku mau ke toilet dulu. Oke. Pak Willy, barusan ada telepon dari rumah utama. Ada apa? Katanya Putri Saradan yang mau dinikahkan sama Anda sudah kembali ke negara ini. Rumah utama minta saya sampaikan. Kasih tahu Willy si pengkhianat itu. Besok pergi ke Hotel Yuana ketemu putri keluarga Saradan. Aku sudah menikah. Tidak mau. Kalau pengkhianat itu bilang tidak, akan kupatahkan kakinya. Bukan saya yang bilang, Pak. Ayah Bapak yang bilang. Apakah Bapak mau pergi? Dia sudah bilang begitu. Apa boleh tidak pergi? Kalau begitu saya kosongkan waktu Anda besok. Bantu aku lakukan sesuatu. Bantu apa? Beli villa barusan dengan 10 juta. Tidak. Harga 5 juta sebulan. Sewakan pada istriku. Hah? Itu suamiku. Dia sangat miskin. Aku gak mau lukai harga dirinya. Bisakah aku beli rumah ini, terus bilang sama dia, disewakan 5 juta per bulan? Suami Anda sangat miskin? Apa? Kamu kenal suamiku? Tentu saja. Gimana? Kamu kenal suamiku? Tentu saja. Bicarakan apa? Aku lagi tanya, apa ada diskon sewa rumah? Tentu saja. Kamu suka rumah itu kan? Kebetulan Will rajin dan bertanggung jawab. Karena istri Will suka, aku beli rumah itu. Setelah itu aku sewakan padamu 5 juta per bulan. Hah? Aku nggak nyangka Pak Sean bisa sebaik itu. Dia beli pakai uangku. Pasian bilang diskon sewa itu hadiah pernikahan untuk kita. Jadi kita harus tinggal bersama. Dengan begitu aku bisa tepati tujuan Pasean. Maksudmu kita tinggal bersama? Kalau tidak mau ya lupakan saja. Lagi pula nikah itu solusi sementara buat kita kan. Gajiku cuma 3 juta. Aku nggak bisa bayar 5 juta per bulan. Itu... Tidak apa-apa. Paling aku bilang sama Pak Sean kalau aku tidak mampu nikmati rumah itu. Tunggu. Kenapa? Aku bantu bayar sewanya. Kita tinggal bersama. Oke, sepakat. Tampan dan bisa urus rumah. Cukup pantas jadi suami. Halo kakek. Besok ke Hotel Yuana, makan siang sama keluarga Hamdan. Bukannya
bukannya sudah setuju aku nggak nikah sama keluarga Hamdan? Kenapa masih harus makan bersama? Meski tidak menikah, dua keluarga masih harus menjaga hubungan baik. Aku nggak mau ketemu Tuan Hamdan itu. Aduh, jantungku sakit sekali. Oke. Iya, aku pergi deh. Mau kemana? Hah? Kamu? Kenapa jalan nggak ada suaranya? Telepon siapa? Aku sudah bohong bilang nggak punya keluarga. Aku harus bilang apa? Apa kamu cari pria lain di belakangku? Enak saja. Kamu pikir aku apaan? Coba aku lihat. Nggak mau. Aku mau lihat. Nggak mau. Aku mau lihat. Aku mau Nggak lihat. mau. Aku nggak mau kasih lihat. Jangan coba cari kesempatan. Kamu, kotoran matamu mengkilap. Itu eyeshadow. Ini kan informasi grup Hamdan. Betul? Kenapa kamu cari tahu? Aku kan mau kerja di grup Hamdan. Harusnya sih ada foto Tuan Hamdan di informasi ini. Sini duduk, kita lihat bersama. Harusnya sih ada foto Tuan Hamdan itu di informasi ini. Sini, duduk kita lihat bersama. Hei, kamu ngapain? Kamu bereskan dulu barangmu baru lihat. Ih, nggak mau. Lihat dulu baru bereskan. Apa pria itu lebih penting dari rumah kecil kita? Benar juga, dia itu CEO miliarder. Tidak bisa dibandingkan denganku. Ini salahku. Aku tidak berguna. Sudah berhenti. Aku bereskan sekarang deh. Aku nggak pernah ketemu pria sepertimu yang pura-pura menyedihkan. Sial, aku tertangkap. Siang, cepat bantu aku. Aku sudah bereskan. Cepat sini, kita lihat bersama. CEO Hamdan itu seperti apa? Lah kok kenapa hilang? CEO Hamdan ini cukup misterius. Penuh rahasia. Sepertinya rumor itu benar. Rumor apa? Katanya dia gendut, tua dan botak. Katanya dia juga suka pria, gak bisa tahan nafsunya. Itu kenapa dia merasa rendah gak pernah muncul di muka umum? Jangan terlalu semangat, aku gak ngomongin kamu. Aku cuma kaget saja. Memang, seorang CEO kerajaan bisnis tapi begitu menyedihkan. Sayang sekali. Kalau aku dengar, sepertinya kamu gak suka dia. Kenapa? Gak suka ya gak suka. Kenapa harus ada alasan? Kalau kamu sangat benci dia, kenapa mau kerja di grup Hamdan? Kerja dan masalah pribadi harus dipisahkan. Oh iya, Pasean itu begitu kaya raya. Kenapa masih mau kerja jadi model? Aku gak suka kerja 12 jam 6 hari seminggu. Orang miskin gak boleh pikir sempit. Model bukan pekerjaan serius. Jangan lakukan lagi. Oke, aku ikut kamu saja. Patuh sekali. Kalau kamu nurut, kamu ikut saja denganku. Lakukan apa? Masukkan lamaran dan kerja di grup Hamdan. Hah? Hai, jangan takut. Meski grup Hamdan dan kamu sangat jauh, tapi selalu ada harapan. Gimana kalau lihat hantu? Tapi aku... Gak ada tapi-tapian. Nanti malam, aku kirim CV kita. Sudah lama sejak aku buat CV.
Suara apaan itu ya? Gak mungkin ada pencuri kan? Pak Willy, dulu Tuan Saradan dan istrinya diculik dan dibunuh. Sejak saat itu putri keluarga Saradan dilindungi Pak Sugi dan tidak pernah muncul di publik. Tidak ada informasi apapun tentangnya. Katakan yang kamu temukan. 3 tahun lalu Nona Besar pergi belajar di luar negeri, cemerlang di bidang desain. Saya dengar dia kembali ke negara ini bukan cuma untuk nikahi keluarga Hamdan, tapi juga untuk bantu Pak Sugi. Oke, aku mengerti. Kamu ini pakai apa sih? Kenapa kamu sembunyi di tengah malam? Pak Pasean perintahkan tugas baru. Kalau kamu? Aku baru selesai buat CV, keluar untuk ambil air. Kenapa kamu gak nyalain lampu? Kupikir ada pencuri di rumah. CV-nya sudah selesai. Sudah kukirimkan. Tapi CV kamu keterlaluan. Apa itu? Lulus dari sekolah bisnis Harvard. Hampir aku percaya. Lagian aku nggak bisa wawancara, jadi tulis saja sembarangan. Oh ya, besok pasien ada pertemuan sosial. Aku harus jadi supir, nggak bisa pulang makan malam. Bagus sekali. Oh, maksudku kebetulan sekali. Besok aku juga harus kerja pada waktu. Semangat ya. Cari uang, mana bisa nggak semangat. Perjodohan sudah dibatalkan, kakek masih minta aku dandan. Gak peduli seberapa cantiknya aku, tetap gak pantas untuk pria gendut Hamdan itu. Pergi, jemput anak nakal itu. Biarkan para orang tua tunggu dia. Apa-apaan itu? Baik. Tidak perlu buru-buru, Pak Sugi. Benar, wanita harus dandan cantik sebelum keluar. Gak apa tunggu sebentar. Nah, tuangkan teh buat Pak Sugi. Baik. Willy memang orang yang berbakat. Dengan cucuku sangat cocok. Aku sudah menikah. Meski dia lebih baik, tetap saja tidak bisa jadi menantu keluarga Saradan. Oh ya kakek, aku... Tuan, Nona sudah sampai. Mana anak itu? Nona memang sudah datang, tapi dia pergi lagi. Bilang mau ke toilet terapikan riasan. Sudahlah, aku tahu. Kamu tunggu saja di luar. Baik. Anak ini tidak patuh sama sekali. Aduh, cucuku memang keras kepala. Buat kalian tertawa saja. Tidak apa-apa. Ya, halo. Betul. Itu aku. CV diterima. Oke. Aku akan tiba tepat waktu di grup Hamdan untuk wawancara. Nah, Nona Saradan mungkin tidak tahu jalan ke sini. Coba cari dia dan bawa ke sini, ya. Itu tidak pantas kan? Pantas saja, sangat pantas. Kita semua keluarga, cepat pergi. Kenapa masih berdiri? Cepat pergi. Ya. Zaman apa ini masih ada perjodohan? Lagian aku kan sudah nikah. Lupakan saja. Lebih baik bicarakan dulu sama Nona Saradan. Mungkin dia juga tidak mau menikah dengan orang asing. Nona Saradan? Nona Saradan? Siapa? Aku keluar. Kamu? Kenapa kamu di sini? Kamu dulu. Bukannya kamu pergi temani Pasean? Betul. Tempatnya di Hotel Yuana. Pasean suruh aku cari seseorang.
Cari orang di toilet wanita. Nona Saradan. Salah satu mitra Pak Sehan. Tidak penting, tidak penting. Ini... Kamu... Bukannya kamu yang kerja baru waktu itu? Memang? Aku jadi pelayan di sini. Jadi pelayan? Kenapa dandan cantik sekali? Emangnya aku nggak boleh dandan cantik? Apalagi Hotel Yuana ini hotel bintang 7. Sangat perhatikan penampilan pelayanan, ngerti? Tapi kamu kenapa rapi sekali? Aku... Bukannya selalu seperti ini ya? Aku jadi supir Pak Sehan, pasti harus perhatikan tampilan kan? Kalau nggak ada lagi, aku harus pergi sajikan makanan. Silakan. Maaf semuanya, sudah buat tunggu lama. Tahu juga kamu buat kami tunggu lama. Kakek minta aku dandan cantik kan? Paman Bibi maafkan aku buat kalian tunggu lama. Tidak juga, tidak tunggu lama. Tapi kamu ketemu anakku di luar tidak? Enggak tuh. Khawatir kamu nggak ketemu ruang VIP, jadi dia sengaja jemput kamu ke toilet. Toilet? Kamu? Apa mungkin? Bibi, kapan kira-kira dia pergi ke toilet? Sudah cukup lama. Nggak mungkin dia kabur kan? Enggak. Maksudku, ternyata pria gendut itu nggak mau nikah juga, jadi diam-diam kabur. Nona ini juga nggak langka. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa kok Bibi. Aku paham penolakannya. Anak nakal itu. Tunggu paman. Jangan salahkan dia. Hari ini memang aku yang terlambat. Dan juga ada yang harus aku lakukan. Aku permisi dulu. Di hari lain aku pasti undang balik. Urusan apa lebih penting dari pertemuan hari ini? Kakek, urusan kerjaan. Tunda. Pak Sugi, cucumu ini punya ambisi. Dan itu bagus. Biarkan saja pergi. Terima kasih pengertiannya paman. Kalau gitu aku pergi dulu. Aduh, aku minta maaf. Anak itu terlalu aku manjakan. Aduh, aku yang harusnya minta maaf. Anak nakal itu, beraninya dia kabur. Willy, kamu kemana saja tadi? Toilet. Aku tunggu 20 menit. Tidak lihat siapa-siapa. Anak nakal, gini saja tidak becus. Nona Saradan, temukan ruangan ini sendiri. Hah? Mana orangnya? Dia pikir kamu sudah pergi, jadi dia juga pergi. Aku tunggu dia lama sekali. Tapi dia tidak mau tunggu sebentar saja. Tidak sopan dan tidak pantas. Anak itu pasti belum jauh. Aku telepon dulu, suruh dia kembali. Maaf, aku angkat telepon dulu. Tidak apa-apa. Kita semua keluarga angkat saja di sini ya. Baik. Ada apa? Bisa nggak kamu izin sama Pak Sehan? Ikut sama aku ke suatu tempat? Baiklah. Apa ada sesuatu di mukaku? Willy, ada apa denganmu sih? Aku kasih tahu ya, berani kamu main wanita di luar, di depan Pak Sugi, kupatahkan kakimu. Itu kan istriku, bukan wanita murahan di luar. Salah paham. Ini nomor telepon kantor. Aku berhasil negosiasi kerjasama. Tidak apa-apa, kalau begitu pergi dan urus saja. Oke, terima kasih atas pengertiannya, Kek. Pak Sugi, ini putraku. Maaf soal itu. Aku tahu siapa yang telepon. Dua anak ini bagus sekali. Kita jangan terlalu khawatir. Ayo, kita makan. Ayo. Oke. Ayo, makan. Ya. Baik ya. Kenapa nggak tanya aku kemana? Langsung Patu minta izin terus keluar. Bukannya aku nikah dan nurut sama istri. Kamu jadi nggak bisa jual aku kan? Nggak juga. Aku sangat kurang uang.
Aku bisa kerja keras cari uang. Lupakan, aku nggak akan goda kamu lagi. Kalau kamu mau cari uang, ikut saja denganku. Kemana? Kamu tidak kerja pada waktu lagi? Ke grup Hamdan, wawancara. Hah? Aku boleh tidak ikut ya? Ikut ya ikut saja, kamu takut apa? Aku tidak takut. Kamu memang takut? Oh. Apa jangan-jangan kamu terima pesanan karyawan grup Hamdan sewaktu jadi model? Ya enggak lah. Kalau gitu khawatirkan apa? Lamaran kerja kita akhirnya lolos seleksi. Bukannya kamu benci Tuan Hamdan? Aku juga benci dia. Grup Hamdan itu grup terkemuka di industri. Mana bisa bawa perasaan pribadi, gimana kalau pengaruhi masa depanmu? Apalagi, gaji di grup Hamdan biasanya 2 digit per bulan. Kita harus memanfaatkan kekayaan ini. Tapi... Ya ampun, gak ada tapi-tapian. Orang miskin gak bisa ambisius. Ayo. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Oke, kalau gitu pergi. Kamu marah ya? Enggak. Aku baru pikir kalau pernikahan kita dalam bahaya sekarang. Kenapa bisa dalam bahaya? Menurutmu, kalau kamu nggak hadiri wawancara, tapi aku bisa wawancara, kemudian aku akan dapat promosi dan kenaikan gaji. Kamu cuma berada di titik yang sama. Jarak di antara kita cuma akan lebih besar. Banyak kontradiksi. Akhirnya, pernikahan akan kandas. Mau pergi atau tidak? Pergi. Bagus, ayo pergi. Orang ini punya nama yang sama dengan direktur. Bahkan curi CV-nya direktur. Aku belum pernah lihat barang palsu yang sangat gila. Benar kan? Aku akan lihat nanti seperti apa rupa palsu ini. Kamu pergi ke aula konferensi untuk wawancara, aku akan pergi ke sana. Baik. Kamu pikir aku mau cium kamu? Tidak mustahil. Kalaupun mau cium aku. Aku nggak mau. Terus maunya kapan? Diam kau. Wawancara nanti. Ayo, kamu cuma punya satu saingan hari ini. Kamu pasti bisa lakukan. Nona cantik, aku takut kalau aku akan kecewakan kamu. Dia mustahil untuk lolos di wawancara. Kamu gila ya? Jangan dengar omong kosongnya. Dia cuma manipulasi pikiran kamu. Orang bijak tidak bicara secara rahasia. Pewawancara hari ini itu ayahku. Jadi nak, aku sarankan kamu pergi sekarang. Jangan permalukan dirimu sendiri nanti. Seperti yang kamu bilang, semua eksekutif senior grup Hamdan bersifat nepotis. Ini modal kehidupan. Dia kasih aku universitas bergengsi, lulusan tidak diseleksi. Kamu pikir aku tidak bisa pilih kamu, pria cantik? Hati-hati kalau bicara. Wah, Nona cantik. Kalau kamu ikut aku bisa kasih tahu ayahku untuk langsung biarkan kamu masuk ke grup Hamdan. Hah? Maaf, bagaimana kalau aku sedikit kontrol muka? Aku lihat mukamu, aku takut mual dan gak bisa makan. Tidak baik dan buruk. Banyak wanita yang kejar aku. Apa kamu tahu putri misterius grup Saradan? Dia itu salah satu pengejarku. Kenapa kamu bicara omong kosong? Gimana bisa dia suka orang seperti kamu? Aku tidak bicara omong kosong. Dia nangis. Mohon aku agar nikahi dia. Tapi aku tidak tertarik. Seorang pria mengutamakan karir. Aku mau gugat kamu atas pencemaran nama baik. Tenanglah. Jangan marah karena orang ini. Apa yang gak berguna? Kalau kamu tidak pergi, tunggu saja di sini gak masalah. Lihat aku, cara lolos wawancara eksekutif. Aku pikir kita belum tunggu wawancaramu. Ayahmu harus dipecat. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu teriak? Ayah, kamu di sini. Bajingan ini fitnah kamu. Bajingan apa? Dia. Kamu. Kenapa kamu terlihat tidak asing? Apa kita pernah ketemu? Ayah, dia cuma bajingan yang makan nasi lembut. Gimana bisa kamu pernah ketemu dia? Sungguh? Lalu itu kamu yang bilang aku harus dipecat, benar begitu? Semuanya salah paham, salah paham. Tidak apa-apa. Waktu wawancara sudah dekat. Cepat kamu pergi. Kamu bisa lakukan ini sendiri.
Percaya aku. Tunggu kabar baik dariku. Kalau gitu aku pergi dulu. Yo. Kamu pikir lagi sandiwara seperti artis drama? Sayang sekali, kamu bukan pemeran utama. Lamar kerja silakan masuk, anakku. Hari ini biarkan bajingan ini lihat. Aku ayahmu, tepat di grup Hamdan. Ayo. Theo Zakaria, Willy Hamdan. Oke, kamu pria palsu itu. Willy. Paleo, dia orangnya kandidat yang tiru posisi direktur. Kenapa kamu bicara omong kosong? Tidak apa-apa, Paleo. Biarkan dia bicara. Kurang ajar. Kamu bilang Paleo, apa pantas bicara begitu? Kamu bajingan. Apa kamu coba untuk dekat denganku? Kalian semua diam. Pak Willy. Hah? Paleo, bukankah dia kandidat yang pura-pura jadi direktur? Aku hadir di pertemuan minggu lalu. Aku cukup beruntung ketemu direktur. Dia, Pak Willy yang asli. Kamu. Dia, Pak Willy. Tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Gimana bisa direktur perusahaan lamar kerja di perusahaan sendiri? Istriku mau datang. Aku akan temani dia ke sini. Ngomong-ngomong, inspeksi kepatuhan personil yang dipekerjakan grup Hamdan. Pak Willy, Anda sudah menikah? Rahasia. Jaga rahasiaku. Iya. Kamu tidak akan dibiarkan. Aku sudah lihat sesuatu. Apa kamu punya hak di grup Hamdan? Aku mau tanya. Gimana kamu beroperasi dalam gelap masukkan anakmu di sini? Pak Willy, aku bicara omong kosong. Lihat mulutku. Kalau aku tidak ada di sini hari ini, kalian berdua, apa akan biarkan Theo lewat pintu belakang? Pak Willy, kami salah. Pak Willy, ini semua salah Pak Teddy. Dia... Pak Willy, aku salah. Semua karena anak pengkhianatku. Kamu sedang apa? Berlutut dan minta maaf cepat. Bicara anak sialan. Pak Willy, pergi. Pak Willy, ke depannya aku akan disiplinkan anak pemberontak ini dengan ketat. Tidak akan biarkan dia lakukan kesalahan lagi. Tidak perlu. Grup Hamdan tidak ada tempat lagi untuk kalian berdua. Pak Willy, kami salah. Aku tidak akan berani lagi. Jangan khawatir. Apa yang masih kamu lakukan? Kalian juga tidak mau melakukannya? Iya. Pak Willy. Ayo keluar dari sini. Tidak, Willy. Tidak, aku masih berharap pensiun di sini. Pak Willy. Dia pasti sudah selesai wawancara. Kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang? Aku sudah lihat apa yang harusnya nggak dilihat. Aku lihat semuanya. Tolong kamu jelasin sejujurnya. Kamu luar biasa. Kamu sudah jadi bagian grup Hamdan. Hukum para musuh di grup Hamdan. Maaf, kalau aku sangat bersemangat sekarang. Memangnya kenapa? Kita kan suami istri, saling pelukan itu normal. Kasih tahu aku, gimana kamu hukum dan eliminasi mereka? Cuma 1 lawan 1. Beberkan perilaku ilegal Pak Teddy dan putranya. Pak Teddy, bukankah dia dari grup Hamdan? Bukan orang yang sama. Kamu salah paham. Yang terpenting di grup Hamdan itu keadilan. Manajer ini cuma kecelakaan. Ngomong-ngomong, mereka juga sangat berterima kasih padaku beberkan perilaku ilegal Pak Teddy dan putranya. Grup Hamdan sangat bagus? Tentu saja. Di bawah kepemimpinan Pak Willy, grup Hamdan pasti akan maju. Semakin banyak kita bertarung, semakin kuat kita. Cukup. Dengar apa yang kamu katakan. Kenapa kamu terlihat sangat kagumi dia? Kenapa Pak Willy itu? Jangan bodoh. Grup Hamdan memang kuat. Itu semua karena fondasi peninggalan nenek moyang. Pak Willy sekarang cuma duduk dan nikmati hasilnya.
Bagaimana bisa kamu anggap aku seperti itu? Aku tidak seperti itu. Oh ya, bagaimana wawancaramu? Aku nggak bisa tangkap dengan mudah. Aku akan mulai bekerja minggu depan. Kalau kamu? Dia tidak mau aku. Apa? Hei, ini kamu dan Theo bersaing untuk posisi itu. Dia udah diusir. Lalu, bukankah posisi ini harusnya punyamu? Mereka pikir aku tidak berpengalaman. Hei, apa menurutmu aku sangat tidak berguna ya? Tentu saja enggak. Ya ampun, semua salahku. Aku terlalu cemas waktu itu. Gak pertimbangkan ini dengan jelas, aku ambil tanggung jawab sendiri kirim CV ku padamu. Aku sangat terkutuk. Dia pasti sangat frustasi. Aku akan akui identitasku nanti. Ayo kasih dia kerjaan yang kaya akan minyak dan air untuknya. Jangan salahkan dirimu. Apa kamu juga lakukan ini untukku? Pak Willy. Pak Willy? Maksud saya, Pak Willy itu kerabatnya Pak Willy kan? Iya. Mereka juga sangat mirip. Iya. Kerabat Pak Willy? Marga yang sama. Terlalu banyak yang bertanya. Aku malas untuk jelaskan. Sungguh? Iya. Itu kami masih lakukan wawancara. Benar. Maka kami tidak akan ganggu kalian. Aku masih rasa ada yang gak beres. Aku akan terima telepon. Direktur, kalung yang Anda mau, Pak Han sudah ambil fotonya. Dia juga undang Anda ketemu di tempat biasa malam ini. Baiklah. Nita, aku sudah buat janji untukmu. Pria bernama Theo, lampiaskan amarahmu di tempat biasa. Sampai jumpa nanti malam. Bagus. Panggilan telemarketing Pak Sehat. Kenapa Theo belum datang juga? Ini bahkan belum waktunya. Aku pikir kamu ajak dia kencan karena tertarik. Cuma mastikan. Bahkan anjing pun remehkan dia. Dia di sini. Kalau aku tahu kamu putri keluarga Saradan, maka akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Kamu lagi apa? Baru selesai baca buku, hari yang sangat puas. Kamu juga nggak demam? Aduh, ini dikirim untuk Willy dan kakek. Kalau kakek tahu aku pergi keluar minum alkohol, dia pasti akan kesini dan patahkan kakiku. Kakek Sugi nggak akan nyerah. Ngomong-ngomong, gimana wawancaramu? Aku masih bisa gagal kalau aku maju. Tapi Willy gagal dalam wawancara. Model priamu itu namanya cukup bagus. Model pria itu patuh. Itu bukan tugas yang mudah. Itu sungguh gak mungkin. Lihat ini. Cari keturunan dengan kekayaan. Aku cuma bercanda. Wanita kaya mana yang bisa lebih kaya darimu? Tapi aku dengar kalau dia terlihat cukup tampan. Katakan padaku. Dia terlihat tampan. Benar-benar sangat tampan. Pinggang ramping, kaki yang panjang, pantat yang seksi. Dengar-dengar, bokongnya sangat seksi. Kamu sudah tinggal bersama 2 hari ini. Di mana ya? Kenapa kamu begitu bersemangat? Kami berdua tidur di kamar terpisah. Polos ya. Tapi itu juga, kamu nikah cuma untuk berurusan sama kakek Sugi? Gimana pun mereka harus pergi. Iya, aku pasti mau cerai. Aku menikah cuma tindakan sementara. Tunggu sampai kakek tahu, aku gak bergantung sama pernikahan itu juga akan bantu keluarga Sarada saat waktunya tiba. Tentu saja aku gak perlu lakukan itu. Ayo kita terus berakting dengannya. Benarkah? Tentu saja. Oke. Hei, aku dengar grup Saradan dan grup Hamdan semua untuk sebidang tanah di pinggiran barat harus didapat, benarkah? Benar. Sebidang tanah itu sangat cocok digunakan sebagai resort. Grup Saradan sudah lama tertarik. Gak sangka grup Hamdan juga tertarik. Hei. Halo? Kami di dalam. Sini masuk. Theo sudah tiba. Aku pergi ke toilet dulu. Oke. Siapa yang gak tega untuk cerai? Ribuan pria tampan
Kalau nggak berhasil, kita ubah lagi. Kateo, kamu bilang putri keluarga Savon dan keluarga Saradan undang kamu ke janji temu. Apa ada hal yang baik? Wanita berkencan dengan pria, memangnya apa lagi? Kateo sangat tampan dan beruntung. Kateo, jadi orang yang sejahtera di masa depan, jangan lupakan adikmu ya. Jangan khawatir. Tunggu aku nikahi putri keluarga Saradan dan ambil alih grup Saradan. Kamu akan jadi asistenku. Terima kasih, Kateo. Aku tidak akan ganggu kamu lagi. Nona Alexa, kenapa kamu? Kamu sudah tiba. Beraninya kamu keluar. Kenapa aku nggak berani? Kalau kamu nggak rayu aku bisa jatuh ke titik terendah. Kalau kamu bilang gitu, kamu nggak bisa buang air besar salahkan bumi karena nggak menarik lagi. Kamu jangan pikir cuma kamu yang dilindungi. Orang idiot mana yang bersedia bantu kamu yang kepalanya cuma penuh dengan kotoran? Kamu bilang Nona Nita idiot? Nona Nita? Kamu benar berpikir kalau Nona Nita sungguh suka sama kamu? Malam ini, tapi Nona Nita, aku ambil inisiatif untuk buat janji. Tunggu sampai aku nikahi Nona Nita dan grup Saradan itu keputusan akhirku. Apa yang kamu mimpikan di sini? Sekarang bahkan kodok berani berpikir seperti itu? Kalau kamu singgung perasaanku, berarti singgung keluarga Saradan. Aku mau lihat grup Hamdan, apa dia akan singgung keluarga Saradan demi kamu? Apa hubungannya sama grup Hamdan? Masih pura-pura, bukankah dia itu priamu? Cukup! Gunakan kata kotor sungguh gak beradab. Kamu bodoh, masih gak bisa tebak siapa aku ya? Siapa kamu? Pelamarmu, Nona Nita. Apa? Nona Alexa, apa kamu bercanda? Gimana bisa dia jadi putri keluarga Saradan? Siapa yang punya waktu bercanda denganmu? Kamu... Bukankah tadi itu sangat kejam? Tamat. Pertama singgung Pak Willy, sekarang singgung putri keluarga Saradan. Orang tuaku pasti akan pukul aku sampai mati. Nona Nita, baru saja aku bicara, omong kosong. Kamu orang dewasa nggak ingat orang remeh. Aku cuma jadi kentut. Lupakan saja. Gimana bisa aku lupakan? Kamu kasih tahu orang-orang kalau aku pelamarmu. Gimana kalau aku nggak lakukan sesuatu, bukankah itu buang usaha? Apa yang mau dia lakukan padaku? Dia tertarik padaku. Nona Nita, jangan lakukan apapun padaku. Bisa menenangkan hati Nona Nita. Bicara omong kosong apa kamu? Halo Paman Harry, bantu aku blokir orang ini di seluruh industri. Namanya Theo Zakaria. Ayahnya manajer SDM yang dipecat dari grup Hamdan. Nona Nita, aku salah. Aku benar-benar tahu itu salah. Lepaskan aku. Berisik, keluar. Nona Nita, aku masih muda. Semua keluarga aku masih tunggu aku bisa cari nafkah. Jangan blokir aku. Lepaskan aku. Apa yang kamu pikir selama ini? Ini jantung samudera yang kamu minta. 1 triliun transfer ke kartuku ya. Pak Hans, jangan khawatir. Aku akan minta seseorang untuk transfer. Pak Hasyan sedang bertugas. Aku lega. Perhiasan ini, apa kamu akan kasih ke keluargamu, ibu tirimu ya? Lepas. Hadiah untuk istriku. Istri? Kamu sudah nikah ya? Sama siapa kapan? Kok aku nggak tahu? Kenapa aku nggak nikah sama kamu? Kenapa kamu bersemangat? Wih. Siapa yang mau nikahi kamu? Enggak. Siapa yang kamu nikahi? Hah? Apa yang kamu pikir selama ini? Nita! Kalau kamu tinggalkan aku tanpa cara bertahan hidup, akan aku habisi kamu. Kalau kamu tinggalkan aku tanpa cara bertahan hidup, akan aku habisi kamu. Siapa yang berani sentuh kamu? Siapa yang mau kamu habisi? Pak Willy, aku... Willy, kenapa kamu di sini? Tidak kenapa-napa kan? Aku nggak apa-apa. Bukankah kamu baca di rumah? Kenapa bisa ada di tempat ini? Theo, sialan. Kamu nggak ungkap identitasku kan? Itu... aku sudah selesai baca buku di rumah. Lihat kamu belum pulang. Aku cuma mau pergi main dengan teman-temanku. Jangan pernah datang ke tempat seperti ini. Telepon aku. Hindari temui sampah seperti ini.
tidak aman. Pak Willy, aku salah. Tolong lepaskan aku sekali lagi saja. Diamlah. Tolong ampuni aku kali ini, Pak Willy. Tolong. Minta maaf sama istriku. Istri? Nona Nita, aku salah. Aku yang tidak tahu malu. Aku yang tidak tahu malu. Aku Cukup. Yang... Pergi dari sini. Iya. Kenapa Theo panggil kamu Pak Willy? Aku tidak tahu kenapa dia panggil aku begitu. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa tadi dia panggil kamu Bunita? Bukankah margaku juga Saradan? Dia cuma ejek aku, tiru Bunita, marga yang sama tapi beda nasib. Kalau Bunita bisa sukai orang seperti itu, hidup tidak jauh lebih baik. Menurutku, Bunita nggak akan suka dia. Aku juga benci pria itu. Bagaimana kamu tahu? Cuma tebakan, kita semua wanita. Nita, kenalkan aku dong. Dia terlihat cukup tampan. Kamu banyak hasilkan uang kali ini. Ini, dia Willy. Dan dia ini bosnya Willy, Pasean. Orang ini... Aku rekannya Kak Willy. Rekanmu? Serius? Nggak bisa seserius ini malah. Kak Willy dan aku sama-sama kerja buat Pak Sean. Benar kan Pak Sean? Iya, benar. Oh, iya. Gimana sama yang satu ini? Dia sahabatku, Alexa. Jarang sekali semua orang bisa berkumpul hari ini. Apa kalian mau minum? Aku tidak minum hari ini, sudah larut. Aku harus kerja besok. Lain hari saja. Oh iya, aku secara resmi mulai magang besok. Aku nggak boleh terlambat. Oke deh. Hei, apa kalian bisa minum? Tentu bisa. Atau Kak Willy bisa pulang duluan. Aku akan minum sama pasien di sini. Itu kalian pulang duluan. Kalau gitu kami pulang dulu. Hati-hati. Aku siapkan hadiah untukmu. Hadiah? Hadiah orientasi. Kamu beneran siapkan hadiah untukku? Bukankah ini jantung samudera senilai 1 miliar? Kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Aku nonton berita pagi ini. Bukankah ini yang dilelang? Dari mana kamu dapat uangnya? Bukan. Ini yang palsu. Oh, palsu? Bagaimana aku bisa beli yang asli? Tapi pengerjaan yang palsu ini juga sangat bagus. Kamu suka? Suka dong. Kamu nggak keberatan itu palsu? Ini pasti sesuai kemampuanmu. Kasih aku yang terbaik. Gimana mungkin aku nggak suka? Kelihatan bagus kan? Sangat bagus. Aku akan bawa kerja besok. Baik. Semuanya, aku umumkan sebuah pesan. Hari ini, putri dari grup Saradan akan datang ke kantor kita untuk magang. Dengar kabar dari grup Saradan, aku sengaja ubah namaku. Dengar-dengar, keluarga Saradan bersiap untuk menikah dengan keluarga Hamdan. Saat itu nona muda itu akan jadi milik kita nanti, istri direktur. Kita harus jaga dia dengan baik, istri direktur. Istri direktur senang, mungkin kita bisa ikut arus pasang dan kapal bisa naik bersama. Pak Martin? Nona Weni, sini, biar aku perkenalkan kamu. Ini dari departemen kami, Hana dan Helen. Dia nona muda dari grup Saradan, Weni Saradan. Grup Saradan? Oh, Weni, selamat datang di departemen desain kami. Ini ruang kerjamu. Tanya kami kalau nanti ada apa-apa ya. Pantas saja wawancaranya begitu lancar. Mereka salah paham kalau aku putri keluarga Saradan. Kalian harus jaga Weni dengan baik ya. Pak Martin, jangan khawatir. Itu Weni, supaya lebih akrab lagi. Bagaimana kalau makan bersama? Oke. Kamu mau makan di mana? Restoran terbaik di dekat sini. Tentu saja Yuana. Kalau gitu kita ke Yuana. Baik. Malam ini selesai kerja kalian berdua juga ikut. Terima kasih Pak Martin. Oh ya, sebentar lagi akan ada orang baru bernama Nita. Kalian perhatikan dia. Baik. Kalau gitu teruskan ngobrol. Weni, apa itu kalung jantung samudra?
Ini aku dengar jantung samudra diambil alih sama orang terkaya di Cina. Dibeli seharga 1 miliar. Aku nggak nyangka itu kamu. Jantung samudra apa? Apa yang 1 triliun? Aku beli ini secara acak di Shopee. Ini, apa ini yang dikasih Pak Willy? Weni, aku iri sekali sama kamu. Iya. Halo semua. Aku Nita, aku baru magang di Departemen Desain. Kebetulan sekali, kalian berdua punya marga yang sama. Kalian mungkin ada hubungan keluarga? Aku anak tunggal. Oh, ternyata cuma punya marga yang sama. Yang di samping itu, stasiun kerjamu. Baik. Aku sedikit haus. Weni, apa kamu mau minum kopi? Mau? Anak baru, ambilkan secangkir kopi untuk Weni. Ambilkan secangkir kopi untuk Weni. Aku panggil kamu, Nita. Kamu tuli. Kalau dia mau minum kopi, dia bisa bikin sendiri. Weni itu seorang wanita muda kaya. Masalah sepele, gimana bisa dia bikin sendiri? Benar itu? Ternyata dia itu wanita muda yang datang bekerja dengan status tinggi. Kamu yang paling santai? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku di sini untuk mendesain, bukan untuk kerja serabutan. Desain? Kamu ngerti gambar desainnya? Perusahaan dengan pengalaman kerja pemagang bahkan gak punya itu. Cepat bikin kopi, aku kasih kamu kesempatan. Kenapa kamu gak patuh? Lupakan. Baru datang, tahan kesenangan untuk sementara waktu. Ruang teh ada di sana. Weni, apa ini tas baru IG ya? Ini terlalu indah. Nih, kopi yang kamu mau. Panasnya? Kamu mau bakar aku sampai mati? Weni, kamu gak apa-apa? Gak ada bakat sama sekali, konyol. Apa gunanya kamu? Dia sengaja lakukan itu. Masih berdebat. Cepat bersihkan lantainya. Tuangkan aku secangkir kopi lagi. Gak berguna sama sekali. Masuk dengan jalur orang dalam. Gimana bisa berguna? Jangan bicara omong kosong. Aku masuk ke perusahaan lewat wawancara. Perusahaan kami awalnya cuma berencana merekrut desainer baru. Kuota itu cuma buat Weni. Dan kamu masuk. Kalau bukan jalur orang dalam, gimana bisa kamu masuk? Hal yang gak bisa dilihat. Siapa yang percaya? Orang-orang zaman ini rela hianati diri sendiri demi ambil jalan pintas. Ini terlihat sedikit patuh. Gimana bisa kamu lakukan hal seperti itu? Kalian cuma sebarkan rumor. Rumor macam apa? Anak muda berani lakukan tapi gak berani akui. Kenapa aku harus akui yang gak aku lakukan? Siapapun yang katakan harus kasih bukti. Hal semacam ini, bukti apa yang diperlukan? Kenapa kamu pakai kalung jantung samudra? Kenapa kamu pakai kalung jantung samudra? Ini terlihat palsu. Sebagai desainer, maaf kalau bawa barang palsu. Cuma mau selamatkan muka. Jantung samudra yang asli bernilai ratusan juta. Terserah kamu. Pakai pakaian murah dan jelek orang kampung yang jual barang di jalan. Gimana bisa kamu beli? Ini aku. Mau bilang apa? Kamu gak mau bilang ahli desain apa ini? Kamu harus marah saat sombong. Sepertinya karya Master Selina. Tapi peniruannya agak terlalu rendahan. Master Selina belum pernah rancang pakaian seperti itu. Aku itu? Lupakan, mereka gak akan percaya meski aku bilang kalau aku Selina. Kamu ngapain balikin kalungku? Minggir! Weni, ini beda dengan punyamu. Gimana bisa terlihat seperti orang kampung, bahkan lebih halus? Gimana bisa? Aduh, kasih aku. Semua yang dipakai itu palsu, bandingkan apa? Siapa yang pakai yang palsu? Benar, gimana bisa Weni pakai yang palsu? Kamu tahu jantung samudra seperti apa? Weni nggak mungkin pakai barang palsu. Jantung samudra pada dasarnya nggak terpoles, terkenal dengan safir. Safirmu itu pada pandangan pertama terlalu dipaksa, di luar jangkauan. Jadi itu saja, direktur sangat baik padamu. Direktur? Kamu wanitanya direktur? Baru tahu. Ini itu hadiah dari direktur untuk Weni. Kalau kamu berani buat Weni marah, percaya atau enggak, Weni akan kasih tahu direktur. Buat kamu kemasi barang-barangmu, keluar sekarang, oke? Kalau gitu kamu bisa panggil direktur sekarang? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Dia sibuk sekali tiap hari. Bukan karena masalah sepele ini, ganggu dia saja. Lupakan, aku terlalu malas debat denganmu. Weni, kalau dia tahu aku diusik di departemen desain, mungkin seluruh departemen desain akan diganti. Iya, Weni masih terpikir. Hal kecil ini lebih baik gak repotkan direktur. Weni baik hati, aku gak akan debat denganmu kali ini. Akan ada lain kali, tunggu dan lihat.
Ini pertama kali aku kunjungi Yuana. Lingkungan ini sangat bagus. Terima kasih untuk berkahnya. Kalau enggak, gimana bisa kita dapat kesempatan makan di sini? Di sini juga industri Hamdan. Weni, kamu harus sering datang ke sini untuk makan. Iya, aku hampir bosan makannya. Karena belum pernah ada yang makan, kalian juga bisa cicipi. Weni, apa yang kamu pikirkan tentang Yuana? Harusnya sudah familiar. Pesan saja. Kenapa mahal sekali? Kenapa kita nggak pesan dari Pak Martin? Kamu bisa pesan apapun yang kamu mau. Tidak, kamu dulu. Kalau gitu biar Nita dulu. Dia pasti belum pernah ke restoran sebagus ini. Gak perlu menunya. Gimana kalau cangkir melon musim dingin 8 harta karun? Abalon Australia, daging sapi Australia goreng dengan paria, dan iris rebung kuah ayam. Lalu di menu halaman kedua, pesan semuanya 1 porsi. Lalu sarang burung untuk semua orang. Baik. Nita, jangan pesan seenaknya. Pelanggan ini pesan semua makanan khas Yuana. Gimana kamu tahu mana makanan khasnya? Mungkin karena Nita pernah kerja di sini jadi pelayan. Oh, ternyata pernah kerja jadi pelayan. Pantas saja. Apa ada wine di sini? Ada, Pak. Anggur 300 juta ini aku mau 1 botol. Baik, Pak. Pak Martin, Anda traktir kami minum anggur 300 juta? Aku mana bisa beli. Pihak Yuana bilang Bu Weni yang bayar. Jadi untuk makan hari ini, ucapkan terima kasih sama Bu Weni. Ternyata Weni yang traktir ya? Terima kasih Weni. Weni, ku dengar mereka punya es krim gunung berapi seharga 20 juta tiap potongnya. Boleh aku pesan? Es krim yang mahal sekali. Aku juga mau coba. Weni, kenapa diam saja? Apa karena nggak bisa bayar? Nita, nggak mungkin Weni nggak bisa bayar. Benar kan Weni? Nita, jangan sembarang bicara. Kalian mau makan apa pesan saja. Besar hati sekali. Aku mau telepon dulu ya. Aku mau ke toilet. Nita, mau apa ikut aku? Aku takut kamu kabur nggak bayar. Mana mungkin. Aku makan malam sama rekan kerja. Aku sudah bungkuskan untukmu. Oke. Telepon kalau sudah selesai. Nanti aku jemput. Oke. Halo Bu Nita. Pak Liam, lama nggak ketemu. Anda ingat saya? Kakek sangat suka makanan Yuana. Tentu saya ingat. Jadi hari ini Anda datang sama Pak Sugi ya? Saya mau ketemu Pak Sugi. Enggak. Hari ini aku datang sama rekan kerjaku. Oh iya Pak Liam, bisa nggak tolong bungkuskan beberapa makanan khas? Nanti mau aku bawa pulang. Terima kasih. Maaf nih, aku mau ke toilet dulu. Aku duluan ya. Aduh, bagaimana otakku ini? Bisa-bisanya lupa. Halo, tolong periksa Bu Nita makan di ruangan mana? Ada apa ini? Sepertinya kita nggak pesan makanan sebanyak ini. Apa pesanannya salah? Hidangan ini terlihat enak. Nggak apa-apa kalau salah. Bisa kita bawa pulang. Betul. Terima kasih banyak, Weni. Sama-sama. Nah, Weni, kamu juga cepat duduk. Ayo ambil sumpitnya. Kalau sudah dingin jadi nggak enak. Bu Weni, bisa bayar sekarang? Dasar gak guna, kenapa belum telepon juga? Weni, kamu nggak bisa bayar ya? Siapa yang nggak bisa bayar? Nita, kamu bilang apa? Weni, ayo kamu bayar dan tampar mukanya. Asal kamu minta maaf tentang masalah tadi pagi. Aku yang bayar semuanya. Gimana? Harga semua barang yang kamu pakai bahkan gak semahal antingku. Gimana kamu bisa bayar? Kalau gitu kamu bayar dong. Aku telepon dulu. Kamu cari kesempatan untuk kabur. Nita, berhenti ganggu dia. Weni, kamu bisa telepon di sini. Jangan khawatir. Jawab teleponnya. Jawab teleponnya. Boleh saya tanya siapa Nona Saradan? Itu dia. Nona, ini tagihannya 420 juta.
Kenapa buru-buru? Kamu gak tahu siapa aku? Nona Saradan, Anda salah paham. Ini kartu hitam emas, kartu tertinggi di Hotel Yuana. Hadiah untuk Anda. Mulai sekarang Anda bisa datang ke Yuana dan belanja tanpa batas, semuanya gratis. Untukku? Iya. Tentu saja itu untuk kamu. Gak mungkin kasih orang yang gak ngerti aturan. Aku sangat iri pada Weni. Kartu hitam emas seperti itu pasti sudah sering kamu terima kan? Lumayan. Jadi makan kami hari ini gratis juga, tentu saja. Nona Saradan itu tamu terhormat di sini. Jika Anda perlu sesuatu bisa panggil saya kapanpun. Saya tidak akan ganggu Anda dan rekan Anda lagi. Ini kartu hitam emas legendaris. Aku nggak nyangka bisa lihat kartu ini. Aku iri sekali, Weni. Cuma kartu. Nanti kalau kalian mau datang lagi, bilang saja. Terima kasih, Terima kasih, Weni. Kedepannya, departemen desain kita ada di bawah naungan Bu Weni. Ayo kita bersulang untuk Bu Weni. Nita, kamu lagi apa? Kenapa nggak cepat tuangkan anggur untuk semua orang? Kapan aku ubah namanya? Halo? Apa ini suami Nita? Kami di Yuana. Dia mabuk, cepat jemput dia. Kamu... Kenapa curi ponselku? Hati-hati kalau ngomong. Curi apaan? Pak Martin, lihat dia. Aku cuma mau lihat seperti apa suaminya, karena penasaran. Masih muda, tapi bicaranya sangat kasar. Nita, jangan terlalu pelit. Semuanya demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Kalian lakukan itu demi kebaikanku atau demi puaskan diri sendiri dengan gosip? Kalau kalian memang baik, kasih aku beberapa miliar. Pak Martin, lihat dia. Miskin juga nggak masalah, tapi masih minta uang sama kita. Siapa yang minta? Bukannya kamu bilang demi kebaikanku? Kamu? Nita, aku nggak nyangka kamu langsung nikah setelah lulus. Nita, suamimu seperti apa? Tampan nggak? Nanti kenalkan ke kami ya. Suamiku tampan atau enggak bukan urusan kalian. Kamu, terima kasih keramahannya. Aku pergi dulu. Pak Martin, Weni, lihat dia. Nanti saya kasih pelajaran. Di Yuana ada karaoke. Malam ini aku undang kalian nyanyi. Bu Weni, aku harap Anda masih bisa bantu saya. Boleh. Aku bungkus banyak makanan. Pasti ada yang Willy suka. Hati-hati di jalan, Pak. Willy? Mereka... Pak Sean baru saja pergi. Mereka keluar antar Pak Sean. Kenapa aku nggak lihat Pak Sean? Dia baru saja pergi. Kalian masuk dulu. Katanya kamu mabuk. Kenapa nggak tunggu aku jemput? Ya ampun, aku nggak minum sama sekali. Mereka bohong sama kamu. Kamu diusir di perusahaan. Enggak. Cuma masalah kecil, bisa kutangani. Kasih tahu aku kalau ada apa-apa. Sudahlah, aku sudah besar. Khawatir sekali sama aku. Kalau ada yang nggak bisa aku selesaikan, baru aku kasih tahu kamu. Pak Willy. Sembarangan panggil. Tada! Aku bungkus makanan buat kamu. Oh iya, kamu pasti sudah makan sama Pak Sean ya? Enggak kok. Pak Sean bicara sama yang lain. Aku nggak sempat duduk malah. Kalau gitu, kita bawa pulang dan makan. Ayo. Makanan yang enak. Aku harus makan banyak. Ayo. Ayo. Halo kalian berdua. Dia siapa ya? Sama kamu? Bukan. Aku juga nggak kenal. Aku juga nggak kenal. Mungkin salah orang kali. Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Pak Willy, Bu Weni. Kenapa kalian lari waktu saya panggil? Oh ya, Bu Weni. Kenapa kalian berdua pegangan tangan? Anda salah orang. Bu Weni yang kamu maksud ada di ruangan tadi. Aku cuma supir. Gimana bisa dipanggil Bapak? Mungkin maksudnya Pak Sean. Pak Sean sudah pergi. Maaf ya, maaf. Gak apa-apa. Itu kalau cari Bu Weni bisa cari di ruangan tadi. Kalau cari CEO kami bisa hubungi asistennya. Oke. Kalau
nggak ada lagi, kami pergi dulu. Hati-hati di jalan. Datang lagi lain kali. Terima kasih. Willy, ayo kita pergi. Oke. Bu Weni, saya antar Anda. Ya ampun. Barusan itu Nita yang ikuti dia. Apa itu suaminya? Saya nggak lihat mukanya. Dia terlihat cukup tinggi. Weni, apa kamu lihat? Aku lihat dia cuma pria 50 tahunan. Apa? Weni, kamu gak salah lihat kan? Mana mungkin Weni salah lihat? Aku lihat dengan jelas dia cuma pria tua. Pantas, waktu kita panggil suaminya datang, dia sangat marah. Ternyata dia dipelihara oleh orang tua. Dia malu, jadi gak berani bilang. Gimana kalau itu keluarganya? Weni, kamu terlalu naif. Nita itu yatim piatu yang baru saja lulus. Pasti dia dipelihara orang tua itu. Apalagi, Nita akui dia itu suaminya. Ya ampun, menurutku Nita terlalu percaya diri. Daripada ikut orang tua tadi, kenapa nggak ikut Pak Martin saja? Pak Martin masih muda dan menjanjikan. Jauh lebih baik daripada orang tua itu. Jangan bercanda. Ayo, pergi karaoke. Ini? Terima kasih. Makan ini. Hari pertama sudah disuruh lembur. Gak manusiawi. Kalau tidak terlalu penting, kerjakan besok saja. Ini hari pertamaku kerja. Kerjaan apa yang penting? Aku nggak tahu kenapa mereka targetkan aku. Benci nggak butuh alasan. Suka baru butuh alasan. Kalau nggak mau nggak usah kerja aja. Mana bisa. Aku nggak mau gaji buta. Apalagi kita harus kerja untuk dapat uang. Punya uang tapi nggak bisa dipakai. Sangat menyakitkan. Oh iya. Pasien rasa kerjaanku bagus. Dia mau aku kerja sama dia dan belajar lebih banyak. Dia juga naikkan gajiku. Benarkah? Iya. Naik berapa? 3 juta. Jadi sekarang gaji bulananmu 6 juta? Iya. Bagus sekali. Kalau gitu, kamu makan yang banyak. Aku mau kerja dulu. Selesai aku kerja, aku akan siapkan hadiah. Oke. Willy, Sudah selesai. kamu cepat pakai bajumu. Kenapa? Nggak berani lihat? Pasangan sah. Kenapa nggak berani lihat? Aku berani lihat. Cuma lihat saja. Atau kamu mau sentuh? Siapa yang mau sentuh? Yang mukanya merah mau sentuh. Mukaku nggak merah. Jangan bicara omong kosong. Kamu tunggu. Langsung pergi. Oh iya. Karena kamu dipromosikan dan pindah ke posisi lain, ambil kartu ini, beli 2 baju yang lebih bagus. Kenapa malah tertawa? Ini pertama kalinya seseorang kasih aku kartu. Waktu kamu jadi model, nggak ada yang kasih kamu kartu. Nggak ada lah. Aku sangat bersih tahu. Aku nggak percaya. Aku cuma kasih kamu lihat. Dasar pembual. Uang di kartu ini nggak banyak, tapi itu setengah tabunganku. Kamu harus kerja keras. Siap. Nita, orang tua aku minta aku bicara sama putra kedua dari keluarga Hamdan. Mungkin mereka mau nikahkan aku. Putra pertama keluarga Hamdan jelek dan gemuk. Seberapa bagus putra keduanya? Gak begitu. Ku dengar putra pertama dan kedua lahir dari ayah yang sama tapi beda ibu. Kelihatannya cukup tampan, tapi hidupku sangat berantakan. Kalau gitu lebih baik gak usah diterima. Kalau kamu terima pernikahan bisnis ini, seumur hidupmu terikat dengan untung rugi. Nita, aku cukup paham kenapa waktu itu kamu tolak pernikahan. Tapi sekarang kamu baik-baik. Model pria itu benar-benar yang terbaik.
Itu memang benar? Bahkan kamu nggak bisa tahan senyumanmu. Katakan, barusan kamu lakukan apa? Barusan aku kasih kartu ke Willy. Tunggu, sepertinya aku salah kasih kartu. Kartu yang aku kasih ada beberapa ratus miliar. Hai, nanti kita bicara lagi, aku matikan dulu. Benar saja, aku salah kasih kartu. Kalau dia gesek kartunya, pasti dia bisa tahu identitasku yang sebenarnya. Aduh, aku harus apa? Selagi dia tidur, aku harus tukar kartunya. Willy, sudah tidur? Sudah tidur ternyata. Kenapa nggak ada apa-apa? Di mana dia simpan kartunya? Di bawah bantal. Kamu cari apa? Kartu bank. Kamu, kapan kamu bangun? Menyelinap masuk kamarku di tengah malam. Apa yang kamu rencanakan? Rencana apaan maksudmu? Kamu tarik aku jadi jatuh. Kamu lepasin. Kamu yang naik keranjang di tengah malam. Kenapa harus malu? Siapa yang malu? Telingamu merah tuh, padahal bilang gak malu. Cari waktu buat makan ikan bersama. Hah? Sepertinya kamu pemilih. Tunggu. Gak mau kartu bankmu? Willy! Kamu sudah kasih aku, kenapa menyelinap untuk ambil lagi? Aku salah kasih. Punya banyak kartu ya? Nggak gitu. Cuma kebetulan kartunya salah. Bisa nggak kembalikan kartu itu? Ini untukmu. Kenapa gugup? Ada banyak uang ya di kartu ini? Nggak ada. Itu kartu untuk gajiku. Lalu kenapa harus menyelinap untuk ambil? Siapa yang menyelinap? Aku datang dengan terbuka. Aku bahkan ucapkan halo. Kamu tidur dan gak dengar aku. Aduh. Aku kaget sekali. Dasar Willy bau. Lupakan saja. Besok aku masih harus kerja. Aku tidur dulu. Sudah dipelihara masih saja telat. Dia sudah bangun gaya wanita mandiri. Aku gak nyangka dia masih bisa dekati pria berumur 50 tahunan. Pantas saja dia kerja di perusahaan tapi gak tahu diri. Gimana juga kalau dipecat masih ada orang yang merawatnya. Lihat apa? Kerjakan pekerjaanmu. Ini, semuanya lihat dulu. Ini proyek mode mingguan. Departemen desain kita dalam 1 minggu harus presentasikan rancangan pada grup Saradan. Proyek dari grup Saradan? Ini proyek tersulit yang pernah ada. Weni, Nita, meski kalian masih baru, tapi kali ini kalian juga harus masukkan rancangan. Baik. Khususnya Weni, semangat. Weni, kamu pasti terpilih untuk proyek grup Saradan. Aku yakin sekali. Akhirnya kita nggak harus tersiksa lagi. Tersiksa? Weni, apa kamu tahu ini proyek keluargamu?
Aku sudah lama belajar di luar negeri. Setelah kembali ke sini, aku belum ikut campur dengan bisnis keluarga. Cepat kalian kasih tahu. Ternyata begitu. Kita sudah pernah kerja sama dengan grup Saradan. Pemimpinnya sangat pemilih. Gambar rancangan harus diperbaiki 180 kali, tapi tetap nggak disetujui. Katanya, Selina yang bantu sempurnakan rancangan terakhir. Setiap kali kita gagal dalam kesepakatan, Pak Martin nyaris gila. Pemimpin yang disalahkan. Tapi kali ini ada Weni. Kita pasti bisa dapat kesepakatan. Ya betul, grup Saradan itu milik keluargamu. Kalau menangkan kerjasama, Pak Willy pasti sangat senang. Untuk apa Weni susah payah senangkan Pak Willy? Weni itu kan calon istri Pak Willy. Oh iya Weni, sebenarnya Pak Willy itu seperti apa? Kalian gak pernah ketemu? Kamu gak tahu ya? Pak Willy datang kerja selalu naik lift VIP yang langsung menuju ruangannya. Jadi gimana kita bisa lihat? Kalau ada acara juga harus dapatkan tempat khusus untuk lihat dia. Dia sangat lembut, perhatian, tampan. Dia juga baik sama aku. Aku iri sekali, Weni. Weni, apa kamu bisa ajak kami hadiri rapat grup? Kenapa Weni? Apa nggak bisa? Weni itu istri CEO. Masalah kecil ini nggak mungkin susah untuknya. Betul kan Weni? Iya. Kalau gitu sepakat. Kita tinggal tunggu Weni ajak kita hadiri rapat tahun ini. Weni, apa perlu aku antar pulang? Terima kasih Pak Martin, tapi aku dijemput supir nanti. Aduh Pak Martin, tanpa supir pun Pak Willy pasti akan jemput dia. Nggak kayak kita. Kamu baca pikiranku. Kalau begitu, Weni, cepatlah pulang. Jangan kerja terlalu keras. Nita, proyek ini harus dilakukan dengan baik. Kalau ada masalah, aku akan cari kamu. Nita, gimana desainmu? Hampir selesai. Semangat ya. Terima kasih. Supirku sudah jemput. Sampai jumpa. Halo Willy. Oke, aku turun sekarang.